Founder dan Direktur Utama PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk atau ZYRX, Bapak Timothy Sidik. Selamat siang Pak Timothy, apa kabarnya Pak? Baik, selamat siang Sasa. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Terima kasih saya sudah di sini. Pak Timothy, sebelum kita mengulas bagaimana peluang dan juga tantangan industri, kita bahas dulu terkait dengan kinerja keuangan dari Zyrex. Kalau kita perhatikan di semester pertama, laba bersihnya ini turun sekitar hampir 70% ya Pak. Boleh dielaborasikan? Oke. Ini boleh di 7%. Boleh dielaborasikan Pak, sebetulnya apa sih faktor penyebab penurunan laba ini Pak? Sebenarnya dari segi gross profit margin kami itu masih berkisar sekitar sama antara 2024 sampai 2025. Penurunan yang drastis itu ada terjadi pada selisih kurs. Karena kami melihat bahwa pada saat itu pergerakan rupiah melemah sehingga kewajiban kami yang dalam dolar itu terserap di dalam kerugian kurs. Jadi kalau dihitung antara tahun lalu dengan tahun ini sebenarnya sama. Tapi karena tahun lalu kita juga ada bukan kerugian kurs, tetapi malah ada profit di dalam kurs. Tahun ini malah kita rugi di dalam kurs. Itu aja sih Jadi perbedaannya. faktornya memang selisih kurs ya Pak? Betul. Tapi dengan melihat pergerakan rupiah akhir-akhir ini juga sempat melemah, bahkan sempat kemarin menyentuh hampir 16.700. Ini siasat yang dilakukan Zyrex seperti apa sih Pak? Buat kami ada dua sisi koin ya. Kalau dari segi kelemahan kurs rupiah, secara otomatis di dalam dunia persaingan internasional kami akan menjadi lebih kompetitif, ya kan? Karena dari segi cost of production, cost of operating segala macam kami akan menjadi lebih murah, entah bisa beberapa persen. Tetapi kalau dari segi bahan baku, komponen yang harus kami impor itu menjadi tinggi, sehingga apa yang kami lakukan itu selalu kita tidak langsung efek kepada harga produk. Tetapi kita melihat bagaimana sebagai perusahaan lokal Indonesia kami bisa menghemat di dalam OPEX, di dalam produktivitas, di dalam efisiensi kerja, sehingga harga produk yang kami jual itu tidak langsung naik secara persentase sesuai dengan kurs. Tapi apakah Zyrex juga melakukan hedging untuk mensiasati? Sementara ini kami tidak melakukan hedging karena selalu pada saat hedging kita selalu ada pro dan kontra juga. Kami melihat kami sudah 29 tahun, kami lebih melihat kepada bagaimana mengatur tentang inventorinya, bagaimana mengatur tentang harga produk yang kami negosiasi dengan para vendor yang ada di luar, itu aja sih. Ya. Kemudian Pak, terkait dengan penjualan, ini juga di semester pertama ada penurunan ya Pak ya? Ini sebenarnya faktornya lebih ke daya beli atau kompetisi dengan produk-produk impor? Ya. Lebih ke daya beli sebenarnya. Sejak tahun 2025 awal kami mulai fokus di B2C, yaitu kami benahi dari segi distribusi kepada toko-toko komputer dan segala macam. Dan kami sudah melihatnya. Tetapi karena daya beli di semester pertama itu memang agak turun. Kami sudah melihat daya beli sudah mulai baik di Q ketiga. Sejak September, Oktober ini sudah jauh lebih baik. Nah, kalau Anda lihat Pak, apakah memang ada perubahan preferensi dari masyarakat juga sehingga dalam membeli produk-produk seperti dengan laptop ini mereka akan lebih berhati-hati? Ini tanda yang bagus ya. Kalau kita lihat masyarakat Indonesia itu sudah tidak terlalu konsumtif kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu begitu ada handphone baru kita langsung ganti. Sekarang kita lebih hati-hati di dalam membeli barang. Nah, laptop sudah menjadi salah satu kebutuhan produk yang prima, entah itu di mahasiswa, di student, ataupun di keluarga. Sehingga reasoning untuk konsumen, untuk pembelian barang sekarang jauh lebih baik. Nah, saya lihat ini adalah satu maturity di dalam masyarakat Indonesia. Sehingga tahun-tahun ke depan saya sangat percaya reasoning untuk memiliki laptop itu naik daripada hanya memiliki handphone. Nah, itu. Jadi memang sudah sebuah kebutuhan juga ya Pak ya? Sebuah kebutuhan. Laptop itu menjadi satu kebutuhan prima. Kalau kita lihat di negara-negara maju, kepemilikan laptop atau kepemilikan komputer itu sudah mencapai 90% sekian. Artinya apa? Jikalau penduduk Indonesia ada 280 juta, maka kepemilikan laptop itu sebenarnya hampir sudah 200 sampai 250 juta. Saat ini kita nggak sampai 15 juta. Jadi ceiling gap-nya itu masih tinggi. Tapi terkait dengan daya beli ini, Anda lihatnya apakah sudah mulai pulih sehingga nanti ekspektasinya juga di akhir tahun penjualan akan meningkat dari Zyrex? Sudah pulih. Sekarang begini, laptop yang Zyrex jual itu kita memiliki berbagai jenjang ya. Dari yang 2,5 juta
untuk kebutuhan seorang siswa dari kelas SD, mereka sudah bisa pakai dan itu sudah full system. Memorinya juga sudah cukup, hard disknya juga sudah cukup, sudah memiliki operating system yang lengkap. Jadi dari 2,5 juta memang ada laptop yang sampai 25 juta. Nah, dengan kapasitas kami sebagai produsen lokal, bagaimana melihat pasar dan peluang, dan bagaimana kita bisa membantu sehingga siswa-siswi di Indonesia itu bisa afford to buy a laptop. Itu penting buat kami. Untuk sejauh ini, Zyrex ini cakupan produknya lebih ke B2B saja atau juga sudah menyasar ke segmen retail? That's a good question. Zyrex 29 tahun yang lalu pada saat kami memang masuk ke B2B saja. Sesudah itu kami mulai masuk ke B2C. Kemudian sekarang kami dapat bonus dari pemerintah dengan fasilitas TKDN, kami masuk ke B2G. Yang ingin Zyrex lakukan itu lebih bersifat kepada jika B2B, B2C, dan B2G itu bisa 33%, 33%, sepertiga. Nah, kami tahun 2025 sejak Januari sudah mulai pembenahan tentang distribusi di B2C. Sehingga saat ini Sasa sudah bisa lihat mau ke Cirebon, mau kemanapun, mau ke Tasik, mau ke Makassar, sudah bisa lihat toko-toko komputer sudah mulai jualan barang-barang Zyrex. Nah, tujuan kami itu, kami ada satu mimpi ya, satu siswa satu laptop. Atau yang kita sebut sebagai siswa top. Jikalau setiap siswa di Indonesia memiliki laptop, dan laptop sekarang kan hanya 2,5 juta. Ya, jika mereka memiliki laptop, betapa majunya negara kita, betapa majunya masyarakat kita dan siswa-siswi kita untuk di dalam pembelajaran digital. Nah, itu mimpi. Tidak ketinggalan ya Pak ya. Tidak ketinggalan. Untuk masing-masing kontribusi tadi kan target Anda kan 33%. Betul, masing-masing segmen. Perkembangannya sejauh ini sudah sejauh mana Pak? Perkembangan kami sekarang masih B2B yang cukup besar, kemudian B2G, di B2C kami masih kontribusi sekitar 10-15%. Kami berharap di tahun 2026 nanti masing-masing sudah sepertiga. Kami melihat ada lonjakan dari B2C yang dari prosentase kami yang hanya mungkin kurang lebih 5%, sekarang sudah sekitar 15%. Pak Timothy, di tengah gempuran persaingan impor dari China dan juga Taiwan, bagaimana strategi Zyrex untuk bisa berkompetisi secara sehat? Dari segi pasar kami harus melihat apakah itu pasar lokal atau pasar ekspor. Kalau bicara pasar lokal, saya pikir dari segi kompetisi merek-merek asing lebih bersifat kepada branding. Kekuatan brand asing dari segi marketing, branding, kekuatan keuangan mereka jauh lebih besar. Tetapi dari kami sebagai produsen lokal, kami mempunyai kearifan-kearifan lokal tertentu yang dimana produk-produk yang kami jual itu tahan banting, tahan tentang cuaca yang humid. Kalau saya berani mengatakan produk-produk Zyrex kalau dipakai di ruang yang tidak ber-AC pun itu tetap nyala dan tetap berjalan dengan baik. Karena kenapa? Memang negara kita negara humiditasnya tinggi. Sehingga kadang-kadang di kantor-kantor tertentu mungkin mereka ada di ruko, ada di tempat-tempat tertentu yang kelembapannya itu tetap bisa masuk. Jadi dari segi kearifan lokal, bagaimana kita desain produk kita lebih bertahan untuk cuaca Indonesia, lebih bertahan untuk kondisi Indonesia, itu yang kita lakukan di Indonesia. Kedua adalah dari segi layanan servis purna jual. Kalau Anda beli Zyrex, kita tidak perlu Anda belinya dimanapun, mau di dealer manapun. Jikalau ada masalah, entah itu sudah 5 tahun, entah itu sudah 10 tahun, Anda telepon ke kami tetap melayani. Nah, itu bedanya. Jadi sebagai pemilik brand lokal, brand Indonesia, kami merasa bahwa ini adalah milik Indonesia. Sehingga pada saat orang Indonesia memakainya dan dia memiliki masalah, kami bertanggung jawab dan kami mau membuat mereka itu bangga bahwa gue pakai produk Indonesia loh. Itu. Tapi kalau pasar global, sebenarnya seluruh komputer pembuatannya itu ada di beberapa pabrik saja. Dan pabrik terbesar itu ada di Cina semua. Entah itu brand Amerika, brand asing, brand manapun, pada saat mereka jual di Amerika, mereka jual di Australia, mereka jual di Indonesia, itu semua pabriknya itu ada di Cina. Kami pun memiliki vendor-vendor yang sama, karena komoditas komponen itu sudah menjadi satu hal yang umum. Dengan 29 tahun kami berdiri, relasi kami dengan vendor juga udah cukup dekat. Jadi dari segi bill of material kami tidak memiliki masalah. Lalu bagaimana dengan keberpihakan pemerintah terhadap merek-merek lokal, khususnya melalui kebijakan KITE, Pak? Nah, dari segi KITE saya sangat menghargai dari pihak Bea Cukai karena mereka memberikan kemudahan-kemudahan kami untuk bisa impor komponen
untuk yang tujuan ekspor. Sehingga kebijakan dalam segi pembebasan pembayaran atau penundaan pembayaran PPN masukan, PPNBM dan seterusnya membantu kami dari segi cash flow, juga membantu kami dari segi cost of fund. Sehingga pada saat kami ekspor, kami akan lebih efisien dan kami akan lebih produktif. Ya kan? Dengan demikian saya pikir saya sangat menghargai ya, pemerintah Indonesia itu sangat mendorong produk-produk Indonesia untuk bisa diekspor. Tapi ada satu hal lagi, merek Indonesia ini memang perlu keberpihakan. Ya. Kalau kita bicara Toyota, kita pasti tahu itu Jepang. Entah itu dia dibuat di Indonesia, di Cikarang atau segala macam, tapi tahu kita itu Jepang. Brand itu equity-nya jauh lebih tinggi daripada memiliki pabrik. Nah, tetapi brand Indonesia yang juga memiliki pabrik di Indonesia itu adalah satu aset negara yang saya pikir pemerintah perlu menghargai juga. Dan sekarang ini pemerintah sangat menghargai, tapi keberpihakan terhadap brand Indonesia itu penting. Itu yang kami harapkan supaya ada lebih. Oke, artinya dengan kebijakan KIT ini juga sudah bisa dilaksanakan langsung oleh pelaku usaha? Sangat langsung, sangat langsung. Begitu sertifikat KITE kita sudah dapatkan, pada hari yang sama pun pada saat kami import barang kontainer dari Tanjung Priok, kami masuk, itu sudah langsung mendapatkan fasilitas kemudahan tersebut. Nah, sekarang ada satu kemudahan lagi yang disebut sebagai TKDN. Kalau kita bicara TKDN itu tingkat komponen dalam negeri. Yang kami harapkan itu di dalam TKDN itu ada unsur merek Indonesia menjadi satu bobot yang perlu dipertimbangkan lebih lagi. Itu aja sih. Oke, kemudian kalau terkait dengan pasar luar negeri Pak ataupun ekspor, Zyrex kan juga sudah melakukan ekspor perdana ya Pak ke Amerika Serikat. Sejauh ini Anda lihat seperti apa potensi, satu sisi tantangannya dari segi mungkin sertifikasi ekspornya seperti apa, permintaan dari mereka? Baik. Karena adanya kebijakan-kebijakan tarif dari Presiden Trump, saya pikir Indonesia menjadi satu negara opportunity yang perlu kita pertimbangkan untuk ekspor. Bukan Zyrex saja, tetapi kita bicara secara luas. Sementara ini kalau kita bicara pabrikan, hampir semua barang-barang made in China. Kalau kita, apalagi kalau bicara barang-barang teknologi, mau dia merek A, B, C yang terkenal di seluruh dunia, itu semuanya made in China. Nah, dengan kebijakan tarif Trump, kita bisa melihat ada semacam balancing ke semua negara. Indonesia bersyukur pemerintah kita bisa negosiasi dengan Trump untuk mendapatkan tarif yang jauh lebih rendah dari Cina. Nah, dengan demikian, ada keberpihakan bahwa persaingan dari barang yang kita ekspor dari Indonesia ke Amerika itu jauh lebih murah tarifnya daripada dari Cina ke sana. Nah, Zyrex sudah mendapatkan benefit tersebut. Sejak Maret, begitu ada kebijakan itu, sejak Maret saya lihat ini adalah satu opportunity, lalu saya mencoba garap pasar di Amerika. Dan kita bisa melihatnya pada bulan Agustus kami sudah ekspor yang pertama. Kalau untuk kemudahan ekspornya sendiri Pak? Kemudahan ekspor, nah dari segi sertifikat, dari kemudahan ekspor dari pemerintah Indonesia sangat mudah. Ya, itu mendapat kemudahan-kemudahan. Tetapi untuk masuk ke sebuah negara maju seperti Amerika Serikat, mereka memiliki banyak sekali sertifikasi. Kami harus lolos 5 sertifikasi, yaitu ETL dan UL lebih bersifat kepada sertifikasi kualitas dan compliances. Kemudian kami ada yang disebut sebagai SMETA sertifikasi. SMETA sertifikasi itu lebih bersifat kepada labor, health benefit, lalu kemudian tentang ethical business, lalu kemudian tentang make sure kita nggak melakukan child labor dan seterusnya. Lalu ada lagi yang dia sebut sebagai FCCA. FCCA itu adalah factory kapasitas dan capability pabrik itu seperti apa. Kemudian ada disebut lagi SCS tentang security, bagaimana supply chain sekuritas kita dan juga dan macam-macam sertifikasi. Bisa dibilang cukup ketat ya Pak? Cukup ketat dan kami sudah lolos semua. Oleh karena itulah sejak Agustus kami sudah bisa ekspor ke Amerika Serikat. Oke, tentunya dengan kesuksesan yang didulang lewat ekspor Amerika Serikat ini apakah ada rencana juga untuk melakukan ekspor ke negara-negara lain Pak yang sedang dibidik? Untuk sementara kami, mungkin tahun 2026 kami tetap fokus di Amerika Serikat. Kemudian mungkin tahun-tahun berikutnya kami akan coba di negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan kemudian juga mungkin Australia, negara tetangga kita. Oke, tentunya untuk bisa bersaing tidak terlepas dari teknologi yang advance dan juga relevan dengan kebutuhan masyarakat. Betul. Bagaimana Zyrex memastikan hal ini Pak? Nah,
zaman AI sekarang itu adalah zaman yang begitu dibutuhkan ya. Kalau kita bicara tentang teknologi AI, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan AI itu dengan perangkat keras langsung diberikan perangkat keras yang harganya mungkin bisa miliaran. Nah, Zyrex mempunyai strategi yang berbeda. Kami selalu berpikir bahwa start small and scale it fast. Jadi artinya begini, jika ada perusahaan membutuhkan perangkat AI, Anda tidak harus beli satu perangkat server yang nilainya miliaran. Anda bisa beli dengan Zyrex, kebutuhan sekarang ini seperti apa, mungkin hanya beberapa ratus juta doang, pakai card AI saja satu, ada dua saja. Tetapi begitu kebutuhan di dalam korporasi atau perusahaan Anda meningkat, tinggal tambah, tinggal scale. Nah itu yang sedang Zyrex lakukan. Dengan demikian, investasi Anda itu nggak langsung sekaligus di depan miliaran rupiah atau miliaran dolar. Itu yang sedang kami lakukan di Zyrex. Kami mempunyai produk-produk Maverick, kami mempunyai produk-produk AI server yang dari 1U, 2U, 3U, rack mount, Anda bisa build sampai seluruh ruangan ini menjadi satu server AI, itu juga bisa.